Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Mahardika, NIM B111210043. Yang pertama ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji atau menggali hakikat dari suatu kebenaran, realitas maupun fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Ilmu yang digunakan untuk mengkaji atau menggali hakikat melalui proses pemikiran. Konsep filsafat adalah berpikir berulang kali karena menentukan hakikat atau alasan suatu masalah. Ciri khas filsafat ada 3. Yang pertama ada ilmu yang mencintai kebijaksanaan. Yang kedua ilmu yang rumit karena berfilsafat berarti berpikir radikal, menyeluruh dan integral atau berpikir sedalam-dalamnya. Yang ketiga ada filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan atau the mother of science. Ada 4 cabang keilmuan filsafat: metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang dilakukan secara mendalam oleh bangsa Indonesia yang diwakilkan The Founding Father mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi Pancasila. Nilai Pancasila itu sudah melekat dan dari sudut pandang ideologi dasar menjadi kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia. Ada 3 aliran etika. Yang pertama, etika deontologi. Etika ini memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban moral yang ada pada pribadi tiap individu sebagai manusia. Etika ini menekankan bahwa tindakan harus didasari kemauan atau motivasi baik dari dalam diri tanpa mengharapkan pamrih dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada etika teleologi. Berdasarkan etika ini, baik atau buruk tindakan dinilai berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Jawaban yang diberikan etika teleologi bersifat situasional atau kondisional, memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban atau norma lain. Yang ketiga ada etika keutamaan. Etika ini mempersoalkan pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Etika Pancasila adalah etika yang mendasari penilaian baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi karakteristik bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai Pancasila ada 5. Nilai ketuhanan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan. Nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kesatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai kerakyatan. Terkandung nilai yang sangat penting yaitu hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pancasila sebagai suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila.
Sila pertama, ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila kedua, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Sila ketiga, untuk mewujudkan persatuan berdasarkan sila-sila Pancasila yang terintegrasi, bukan menyebabkan perpecahan. Sila keempat, bahwa perkembangan iptek terjadi melalui suatu proses yang demokratis dengan musyawarah. Sila kelima, iptek yang berkembang harus memberikan keseimbangan keadilan. Kesimpulannya, pengembangan iptek harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, agar pola pikir menjadi terbuka untuk menghadapi perkembangan iptek dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Tugas yang pernah dikerjakan, pertama ada dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Mencari kasus di Indonesia. Dari permasalahan tersebut, mahasiswa mengkaji menggunakan cara berpikir filsafat untuk menentukan hakikat dari permasalahan dari tiap Pancasila. Sila ketuhanan, kasusnya adalah kisah Indra menghina agama gara-gara gagal dalam asmara. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bagaimanapun masalah yang dihadapi sebagai manusia yang berketuhanan, kita dilarang menghina agama sendiri maupun agama lain. Sila kemanusiaan, kasusnya adalah kasus pelecehan seksual di kampus Unsri. 2 dosen jadi terduga pelaku, korbannya 3 mahasiswi. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah perempuan sudah sewajarnya dilindungi dan tugas dari dosen adalah menyebarluaskan ilmu. Jika hal tersebut dilakukan kepada perempuan sangat disayangkan dan tidak sesuai dengan sila kemanusiaan. Sila kesatuan, kasusnya adalah tim gabungan belum temukan solusi kasus 3 siswa tak naik kelas akibat beda agama. Kesimpulannya, agama adalah pilihan dan negara Indonesia membebaskan masyarakat untuk memilih kepercayaannya masing-masing, dan masih ada masalah diskriminasi karena agama. Hal tersebut sangat tidak tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila kerakyatan, kasusnya adalah pengamat apabila suara anggota DPR dicuekin puan, apalagi aspirasi rakyat. Kesimpulannya adalah jika seseorang hendak menyampaikan pendapat atau aspirasi, baiknya kita mendengarkan dahulu. Apalagi DPR adalah wakil rakyat, yang berarti aspirasi tersebut juga untuk rakyat. Sila keadilan, kasusnya adalah kasus-kasus kriminal yang mengusik rasa keadilan publik. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah jika seseorang melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum, maka berilah hukuman yang sesuai aturan. Tidak ada perbedaan karena semua warga negara melakukan hak dan kewajiban yang sama. Tugas kedua ada dari Pancasila sebagai sistem etika. Tugas yang diberikan terdapat 2 macam. Yang pertama, mahasiswa menganalisa video yang diberikan oleh dosen. Di dalam video terdapat 5 orang, 2 orang pro, 2 orang kontra, dan 1 moderator. Tugas kedua adalah tugas kelompok. Terdapat 3 anggota dalam 1 kelompok. Tugasnya adalah mahasiswa mencari 5 berita pelaksana Pancasila dan 5 pelanggar Pancasila. Dari 10 berita tersebut, mahasiswa menganalisa melalui etika Pancasila. Tugas ketiga ada dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dalam tugas ini, mahasiswa melakukan pembuatan paper kelompok yang terdapat 7 anggota dalam 1 kelompok. Paper ini berisi tentang perkembangan iptek yang ada di Indonesia dan apa saja peran nilai Pancasila yang terdapat di iptek tersebut. Judul paper yang kelompok kami buat adalah peran aplikasi TikTok sebagai media sosialisasi Pancasila. Latar belakang dari paper. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dari waktu ke waktu semakin cepat dan canggih, didukung oleh arus globalisasi yang semakin hebat, teknologi komunikasi yang semakin berkembang sehingga permunculan media baru, yaitu media sosial. Media sosial yang berkembang sudah tidak hanya media berkomunikasi. Banyak aplikasi yang berkembang dengan adanya video, musik, dan tari yang lebih menarik. Salah satu aplikasi yang berkembang pada tahun 2017 di Indonesia yang menarik kalangan masyarakat yaitu aplikasi TikTok.
Aplikasi TikTok bisa digunakan sebagai sarana video, edukasi, hiburan, mengembangkan kreativitas, dan menyebarkan berita yang lebih cepat daripada berita televisi. Rumusan masalah pertama, bagaimana perkembangan iptek terhadap aplikasi TikTok. Kedua, apakah dampak penggunaan aplikasi TikTok terhadap nilai Pancasila. Ketiga, bagaimana korelasi antara nilai Pancasila dengan perkembangan iptek di aplikasi TikTok. Pembahasan dari paper yang pertama adalah perkembangan iptek melalui aplikasi TikTok. Iptek bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang teknologi. Tujuan iptek adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. TikTok adalah jejaring sosial berbagai video pendek yang memungkinkan pengguna dapat membuat video bernyanyi dan juga menari. Fenomena TikTok yang banyak digemari oleh masyarakat ini bukanlah sesuatu hal yang aneh, sebab TikTok dengan berbagai fiturnya menawarkan hal yang berbeda dan menarik jika dibandingkan dengan Instagram atau Facebook. Yang kedua, dampak penggunaan aplikasi TikTok terhadap nilai Pancasila. Setiap kebijakan pasti ada dampaknya. Berikut dampak negatif dan positif mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui aplikasi TikTok. Dampak negatifnya adalah dikhawatirkan penggunaan TikTok untuk sosialisasi malah membuat Pancasila sebagai bahan olokan. Karena takut salah mengartikan yang seharusnya membahas persatuan malah seolah-olah hanya tentang joget bersama saja. Dampak positifnya adalah akan ada banyak muda-mudi yang terpengaruh dengan sosialisasi ini, apalagi artis atau atlet yang mereka idolakan menjadi bagian dari sosialisasi Pancasila melalui aplikasi TikTok. Yang ketiga, korelasi antara nilai Pancasila dengan perkembangan iptek di aplikasi TikTok. Di era globalisasi, perkembangan iptek semakin maju, sehingga penerapannya tidak hanya di dalam dunia nyata, tetapi juga bisa melalui sosial media, salah satunya adalah aplikasi TikTok yang sedang naik daun. Dalam pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan, kita bisa mengakses video dakwah, sholawat, murotal. Hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Pengamalan sila kedua yaitu kemanusiaan, kita bisa membuat konten untuk kepentingan bersama seperti video tentang bencana alam dan membuka donasi untuk korban bencana. Persatuan juga dapat dilakukan di dalam aplikasi TikTok seperti perbedaan agama, budaya, dan ras. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang ketika kita membuat video atau konten. Aspirasi rakyat juga bisa diutarakan melalui video kreator. Banyak masyarakat yang memberikan pendapatnya melalui komentar, tak lupa dengan hashtag agar pihak terkait mendengar aspirasi rakyat, sehingga nilai kerakyatan bisa dilihat dari platform TikTok. Berkembangnya iptek membantu masyarakat untuk menegakkan keadilan. Banyak masyarakat yang membuat video dengan konten keputusan pengadilan yang tidak adil dalam penindakan kasus yang ada di Indonesia, sehingga membuat banyak masyarakat menjunjung nilai keadilan walaupun melalui media TikTok. Saya berkontribusi dalam mencari pembahasan korelasi antara nilai Pancasila dengan perkembangan iptek di aplikasi TikTok, dan saya juga berkontribusi dalam menyusun daftar pustaka. Tidak ada kendala dalam pengerjaan paper, dan jika ada kendala, kami menyelesaikan langsung melalui Google Meet atau Zoom sebagai media diskusi. Sekian ujian akhir semester Pancasila saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.